Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang terhormat pengurus besar PGRI, yang kami hormati pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pengurus cabang se-Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pengurus ranting se-Kabupaten Banyumas, Bapak Ibu anggota PGRI Kabupaten Banyumas, sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan aktivitas ibadah tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya sampai besok di ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara Kultum PGRI Kabupaten Banyumas terlebih dahulu, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara Kultum ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan sore ini mari kita bersama-sama menyimak kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iskandar. Beliau guru PAI SD Negeri 1 Temiang, Korwilcam Dindik Pekunsen. Kepada beliau waktu sepenuhnya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang saya hormati, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya, rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan yang alhamdulillah hari ini adalah hari ke-14 yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani Ramadan dengan penuh amal ibadah dan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kebaikan. Para ulama dahulu telah mencontohkan jauh-jauh hari bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban
dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya para ulama sudah mencontohkan bahwa mereka berharap sekali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka dari itu kita jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, hendaknya kita isi dengan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan dan yang kita contoh. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencontoh beliau dan meneruskan perjuangan beliau hingga akhir hayat kita. Sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang saya hormati, dalam kultum kali ini saya akan membawakan tema pelajaran yang dapat dipetik dari surah Al-Qadr. Di mukadimah tadi telah saya bacakan surah Al-Qadr ayat 1-5. Sebagaimana kita ketahui di ayat 1 berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Di penjelasan ayat 1 ini, Allah menurunkan Al-Quran secara menyeluruh, sempurna, utuh, dari Lauhil Mahfuz menuju langit ke dunia. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Kemudian di ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Syekh Mustafa Al-Marohi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana tidak ada perbandingan dengan malam lainnya. Artinya malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, yang dimana ketika seorang beribadah di malam tersebut, maka dia akan mendapatkan ketentraman, kedamaian, dan keamanan serta kebaikan. Lebih lanjut di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan ketika seorang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, itu setara ibadahnya seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Karena kita ketahui bahwa umat kita, umatnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman, usianya sangat pendek dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Dengan kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, itu menjadi nilai tambah. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, menjadikan orang-orang yang di zaman sekarang bisa beribadah sebagaimana umat-umat sebelumnya yang usianya panjang. Bahkan mungkin bisa melebihi umat-umat terdahulu. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 1000 bulan di sini tidak menjadi angka yang pasti. Maksudnya itu hanya menunjukkan bahwa amal ibadah yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Kemudian di ayat keempat Allah berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut turunlah para malaikat dan juga ar-ruh, yaitu nama lainnya malaikat Jibril, atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Di sini dijelaskan bahwa para malaikat itu turun. Banyak sekali malaikat yang diturunkan, termasuk malaikat yang sangat mulia, yaitu malaikat Jibril. Para ulama kembali berbeda pendapat mengenai tujuan diturunkannya para malaikat itu. Yang pertama berpendapat bahwa malaikat itu membawa rahmat dan keberkahan untuk mereka yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa para malaikat itu memberikan atau mengaminkan doa-doanya orang yang berdoa di malam tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa para malaikat memotivasi orang-orang untuk beribadah dan beramal kebaikan di malam tersebut.
Kemudian di ayat kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan malam tersebut sampai terbitnya fajar. Jadi selama satu malam Lailatul Qadar itu Allah memberikan keberkahan, kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan kebaikan bagi mereka yang mau beribadah di malam tersebut. Tentunya kalau kita ingin mengharapkan pahala dari Allah yang sangat besar tersebut, kita dapat mengisi amal ibadah dengan misalnya itikaf, dengan memperbanyak qiyamul lail atau salat malam, kemudian membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, serta berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang dapat mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang banyak tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang kata salamun di ayat kelima ini. Ada yang menafsirkan kata salamun atau salam menunjukkan bahwa para malaikat memberikan salam kepada orang-orang yang beribadah atau orang yang taat menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa salam atau keselamatan adalah yang dimaksud orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu selamat dari kecacatan ibadah. Maksudnya adalah semua ibadah dianggap sempurna oleh Allah. Kemudian kata salamun yang pendapat yang ketiga artinya adalah keselamatan dari gangguan syaitan. Di malam Lailatul Qadar, orang yang beribadah dengan penuh ketaatan kepada Allah, maka dijauhkan oleh Allah dari gangguan syaitan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini sebenarnya nasihat untuk diri saya sendiri, tetapi mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar, sahabat PGRI Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang memperbanyak ibadah menjelang akhir Ramadan ini, bukan semakin melemah ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah. Demikian tadi kultum yang telah dibawakan oleh Bapak Muhammad Iskandar, SPDI. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah, manfaat, dan mudah-mudahan kita nantinya dapat menambah nilai ibadah kita di akhir bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menanti buka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.